Halo, perkenalkan nama saya Fani Zahra. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas UAS saya. Semoga yang menonton bisa dapat manfaatnya. Selamat menyaksikan. Nah, di sini ada rumus integral, yaitu integral U dV sama dengan UV dikurangin integral V du. Nah, cara untuk menentukan U di sini adalah kita harus menentukan turunan yang paling sederhana di suatu fungsi tersebut. Kita langsung ke contoh soalnya aja ya. Contoh soalnya itu adalah integral X dikali X pangkat X dx. Nah, di sini kita sudah mengetahui bahwa U-nya itu adalah X karena di sini dia memiliki turunan yang paling sederhana dibandingkan pangkat X. Sehingga U-nya itu adalah X berfungsi diturunkan, sedangkan dV-nya itu adalah EX dx itu diintegralkan. Nah, jadi integral dari dV itu adalah pangkat X. Setelah kita mengetahui U-nya dan V-nya, kita masukin ke rumus yang di atas. Sehingga masukin rumus yang di atas itu adalah integral X pangkat X dx sama dengan masukin U kali V dikurangi integral V du. Sehingga masukin X dikali pangkat X dikurangi integral dari X pangkat X dx. Sehingga hasilnya adalah X kali pangkat X dikurangi pangkat X tambah C. Ini adalah hasilnya. Integral parsial juga dapat dilakukan lebih dari satu kali. Contohnya itu adalah pada soal integral x kuadrat dikali sin x dx. Di sini kita menentukan dulu yang jadi U-nya siapa, yaitu pasti x kuadrat karena turunannya jauh lebih sederhana dibandingkan sin x. Nah, U-nya kan kita udah tahu x kuadrat. Berarti kita tinggal turunkan, yaitu menghasilkan 2x. dV-nya itu adalah sin X, maka kita integralkan sehingga mendapatkan V-nya itu adalah min cos X. Setelah itu kita masukkan ke rumus yang sama, sesuai rumus integral parsial. Kita tinggal memasukkan angkanya atau nilai yang sudah tadi kita ketahui sebelumnya. Setelah itu, kita menemukan bahwa dari integral yang di atas ternyata terdapat sisi yang susah untuk diintegralkan, sehingga ini tidak bisa langsung diintegralkan. Kita harus memakai cara integral parsial lagi, yaitu memakai pemisalan, yaitu seperti ini. U sama dengan X kita turunkan, dan dV sama dengan cos X dx kita tinggal integralkan, sehingga kita memakai rumus yang sama, yaitu pakai rumus yang atas juga, sehingga kita tinggal masukin aja nilainya. Nah, nilai yang ini tuh ini, X sin X dikurangi integral sin X dx, dan yang depannya ini adalah nilai yang sini. Jadi kita tinggal satukan saja, dan hasilnya adalah min X kuadrat cos X ditambah 2X sin X ditambah 2 cos X tambah C. Nah, kita lanjut ke integral fungsi trigonometri, yaitu apabila bentuknya integral cos pangkat nx dan integral sin pangkat nx, maka kita menggunakan dua bentukan, yaitu ada untuk n ganjil sehingga kita memakai identitas yang ini, dan untuk n genap kita menggunakan identitas yang ini.
Lanjut kita ke contoh soal. Contoh soalnya, apabila ada integral sin pangkat 3x dx, maka ini kita uraikan dulu menjadi integral sin kuadrat x dikali sin x dx. Di sini sin kuadrat x-nya itu kita ganti menjadi bentuk identitas, yaitu integral 1 min cos kuadrat x. Yang ini kan, tinggal pindah ruas. Sedangkan yang sin x dx itu kita integralkan menjadi cos x. D cos x itu sama aja kayak dx. Setelah itu, kita tinggal integralkan seperti biasa, yaitu integral dari 1 min cos kuadrat x d cos x. Nah, ini tuh yang atas bentukannya tuh sama kayak yang ini, yaitu sama kayak integral 1 min x kuadrat dx. Dx-nya itu adalah d cos, dan 1 min x kuadratnya itu adalah 1 min cos kuadrat x. Ini hasil integralnya, kita ganti yang x-nya itu menjadi cos x, dan yang min 1/3, x-nya jadi cos pangkat x pangkat 3 ditambah c. Begitu. Nah, selanjutnya itu adalah kita ke bentuk yang kedua, yaitu bentuk genap, yaitu integral sin pangkat 4x dx. Nah, karena bentuknya genap, maka kita menggunakan identitas cos 2x sama dengan 2 cos kuadrat min 1 sama dengan 1 min 2 sin kuadrat. Nah, di sini kita tinggal uraikan dulu, yaitu integral sin kuadrat x dikali sin kuadrat dx. Nah, yang sin kuadrat x ini kita uraikan jadi integral 1 min cos 2x per 2 dikali 1 min cos kuadrat x per 2 dx. Sehingga setelah itu kita tinggal integralin seperti biasa, diintegralin jadi 1/4 integral 1 min 2 cos 2x ditambah cos kuadrat 2x dx, sehingga menghasilkan 1/4 integral dx dikurangi 2 integral cos 2x dx ditambah integral 1 tambah cos 4x per 2, sehingga menghasilkan 1/4x min 1/4 sin 2x ditambah 1/8x ditambah 1/32 sin 4x tambah c. Sekarang kita lanjut ke bentuk yang kedua. Apabila kalian menemukan integral sin pangkat m x dikali cos pangkat n x dx. Untuk n atau m-nya ganjil, maka menggunakan identitas yang ini. Sedangkan untuk n atau m yang genap, menggunakan identitas yang ini. Langsung aja ya ke contoh soal. Nah, contoh soalnya, apabila kalian menemukan sin pangkat 3 x cos 2x dx, maka yang kalian lakukan itu adalah, kan ini fungsinya fungsi ganjil ya, kalian menguraikan yang sin pangkat 2-nya itu, sehingga menjadi integral sin kuadrat x cos kuadrat x sin dx. Nah, sehingga yang sin kuadratnya itu kalian dijadikan bentuk identitas 1 min cos kuadrat x. Cos kuadrat x-nya tetap dimasukin, dan yang sin x dx-nya itu diintegralkan sehingga menjadi d cos x. Lalu setelah itu kita dikalikan dulu, kali kurung gitu, kayak cos kuadrat dikali 1, cos kuadrat dikali cos kuadrat x, sehingga menghasilkan seperti ini. Lalu kita tinggal integralkan seperti biasa. Ini anggap seperti dx ya, hanya karena ini bukan x tapi cos, makanya jadinya d cos. Jadi hasil integralnya itu adalah 1/5 cos x dikurangi 1/3 cos x ditambah c. Sekarang kita ke contoh yang genap ya. Nah, yang genap itu adalah soalnya sin kuadrat x dikali cos kuadrat x dx. Ini kan dua-duanya genap. Kita tinggal rubah aja ke bentuk identitas, yaitu akar 1 min cos 2x per 2 ditambah 1 cos 2x per 2 dx. Setelah itu kita tinggal integralkan
1/4 dikeluarkan. Setelah itu 1 min cos kuadrat 2x dx nya kita integralkan sehingga menghasilkan seperti ini. Menghasilkan 1/8 integral dx min 1/8 integral cos 4x dx, kita integralkan satu-satu sehingga menghasilkan ini 1/8x min 1/32 sin 4x tambah c. Kita masuk ke bentuk integral tan pangkat mx dikali sekan pangkat nx dx dan integral kotangan m x kosekan pangkat nx dx. Di sini apabila bertemu bentuk seperti ini kita menggunakan identitas tan kuadrat x sama dengan sekan kuadrat x min 1 dan menggunakan kotangan 2x sama dengan kosekan kuadrat x min 1. Nah, secara turunan tangan dan kotangan, kita bisa menggunakan turunan dari tangan x adalah sekan kuadrat x dx dan turunan dari kotangan x yaitu min kosekan kuadrat x dx. Kita langsung ke contoh soalnya aja ya. Contoh soalnya apabila kita menemukan integral tan pangkat 4x dx, maka kita menggunakan yang identitas yang di atas kan, kita tinggal masukin aja. Jadi integral tan kuadrat x dx itu sama dengan integral tan kuadrat x kurung sekan kuadrat min 1 dx, sehingga kita mendapatkan bahwa tan kuadrat x dikali sekan kuadrat x dx itu dikurangi integral tan kuadrat x dx, sehingga menghasilkan integral tan kuadrat x d tangan x dikurangi integral sekan kuadrat x min 1 dx. Nah, kita integralkan dan menghasilkan 1/3 tangan pangkat 3x dikurangi tangan x tambah x tanpa c. Semoga jelas ya. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Kita lanjut ke substitusi integral trigonometri. Jadi, ini ada syarat-syaratnya ya. Ini ada syarat-syaratnya. Kalau misalkan kalian menemukan bentuk seperti ini, maka x-nya memakai pemisalan ini dan restriction-nya ini. Langsung aja kita ke contoh soal ya. Contoh soalnya adalah integral yang memuat bentuknya seperti yang pertama ya, a kuadrat min x kuadrat. Misal x-nya itu adalah a sin t. Contohnya tuh seperti ini, integral dari 25 min x kuadrat per x kuadrat dx. Ini sama ya bentukannya, yaitu 25 min x kuadrat, ini a kuadrat min x kuadrat. Makanya kita menggunakan pemisalan x sama dengan a sin t. Kita langsung aja ke pengerjaannya. Pertama-tama kita menentukan dulu x-nya mana. X-nya itu adalah 5 sin t, yang dari sini tinggal masukin aja, terus yang 25-nya diakarkan jadi 5 sin t, dan dx-nya itu adalah turunan dari 5 sin t itu apa, yaitu 5 cos t dt. Setelah kita menemukan pemisalan seperti ini, kita lanjutkan ke pengerjaannya. Nah, pengerjaannya itu adalah apabila ini tinggal masukin aja, yaitu kan rumusnya a kuadrat min x kuadrat kan. Kita masukin aja yang di sini 25 dikurangi x kuadratnya itu yang ini. 25 sin kuadrat t dikali turunannya, yaitu 5 cos dt per 25 sin kuadrat t. Setelah itu, kita uraikan sin kuadrat t-nya itu dibentuk. Diuraikan kan, ini kayak 25 kali 1, 25. 25 dikali min sin kuadrat t, min 25 sin kuadrat t. Sama kan bentuknya, cuma di sini lebih diuraikan. Lebih dipersingkat aja sebenarnya. Setelah itu, ini kan udah ada nih 1 min sin kuadrat t. Itu sama kayak identitas, yaitu cos kuadrat t. Nah, sehingga akar dari 25 itu kan 5. 5 sama 5 itu tinggal dicoret.
Nah, sehingga sisanya seperti ini. Cos kuadrat T per sin kuadrat T. Nah, cos kuadrat T per sin kuadrat T itu adalah sama dengan kotangen. Nah, integral dari kotangen itu sendiri, kita rubah kotangennya. Kita rubah kotangannya menjadi kosekan kuadrat T min 1 dt. Nah, mari kita integralkan, sehingga setelah diintegralkan itu hasilnya min kotangen min T tambah C. Tapi, itu kan T. Kita harus rubah ke bentuk X. Nah, cara bentuknya gimana? Yaitu X-nya itu kita rubah dulu. X sama dengan 5 sin T. Jadi, sin T-nya adalah X per 5. Sehingga T-nya itu adalah sin min 1 kurung X per 5 kurung. Sehingga tinggal kita masukin aja. Sama dengan min akar 25 min X kuadrat per X dikurangi sin pangkat min 1 kurung buka X per 5 kurung tutup tambah C. Beginilah hasilnya. Kalau misalkan kita mau yang B sama yang C, caranya pun sama seperti ini. Oke, kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Kita lanjutkan ke substitusi berbentuk akar. Apabila substitusi berbentuk akar ini adalah kita memakai pemisalan ya, pemisalan U. Nih, contohnya itu adalah ada integral dx per 2 tambah 2 akar x. Di sini kita pakai pemisalan. Sama caranya adalah U-nya itu adalah akar x diintegralkan menjadi x dengan turunan implisit. Nah, pakai turunannya nih, yaitu 2u du per dx sama dengan 1. Jadi, dx-nya itu otomatis 2u du. Lalu, kita tinggal masukin sesuai yang sudah di sini ya. Tinggal masukin integral dx-nya kita ganti jadi 2u du. 2u du per 2 tambah 2u sama dengan integral u per u tambah 1 du. Sehingga integral dari u tambah 1 dikurangi 1 per u tambah 1 du. Integral dari 1 dikurangi 1 per u tambah 1 du. Sehingga tinggal kita diintegralkan jadi u dikurangi ln u tambah 1 ditambah c. Jadi, u-nya kita rubah jadi akar x min ln kurung 1 tambah akar x plus c. Gitu deh. Kita lanjut ke integral fungsi rasional. Integral berbentuk fungsi rasional adalah ketika derajat polinom lebih kecil dari derajat fungsi penyebut Qx. Di sini Qx dapat difaktorkan. Ada 4 kasus dari pemfaktoran penyebut Qx, yaitu yang pertama faktor linear tidak berulang, yang kedua faktor linear berulang, yang ketiga faktor kuadratik tidak berulang, dan yang keempat faktor kuadratik berulang. Sekarang kita membahas kasus yang pertama, yaitu linear tidak berulang, yaitu adalah jika Qx bisa kita faktorkan dan berbentuk linear, serta pemfaktorannya itu tidak berulang gitu. Nah, maka kita memakai rumus, yaitu Qx sama dengan A1x ditambah B1, A2x ditambah B2, hingga AN pangkat x ditambah Bn. Di sini kita mencari A1, A2 hingga AN. Kita langsung aja ke contoh soalnya, yaitu contoh soalnya adalah x plus 1 per x kuadrat min 9. Nah, yang cara menjawab ini adalah x kuadrat min 9-nya ini kita jadikan lebih sederhana gitu, atau difaktorkan. Nah, difaktorkan seperti ini, jadi x kuadrat min 9 sama dengan x min 3 kurung x plus 3. Nah, sekarang kita tinggal masukin ke rumus yang di atas, yaitu x plus 1 per x kuadrat min 9 sama dengan A per x plus 3 ditambah B per x min 3 sama dengan A x min 3 ditambah B x plus 3 per x min 3 dikali x plus 3. Setelah itu, kita jadikan lurus gitu ya. Jadi, kali silang, yang A kali yang x min 3 dan yang B dikali x plus 3. Seperti ini, sehingga hasilnya seperti ini. Setelah itu, samakan koefisien ruas kiri dan ruas kanan dengan cara yang atas dikali 3, yang bawah dikali 1.
dieliminasi ya. Jadi akhirnya mendapatkan bahwa nilai B adalah 2/3 dan nilai A adalah 1/3. Sehingga kita tinggal mengintegralkannya seperti ini. Integral X plus 1 per X kuadrat min 9 sama dengan integral 1/3, kan yang A, 1/3 per X tambah 3 dx ditambah integral 2/3 per X min 3 dx. Setelah itu kita integral seperti biasa, sehingga menghasilkan 1/3 ln X plus 3 ditambah 2/3 ln X min 3 tambah C. Gitu. Pada kasus dua linear berulang, yaitu sama seperti kasus 1, tetapi penjumlahan kedua kita pangkatkan 2 dan seterusnya. Sehingga rumusnya itu adalah Qx sama dengan AIX ditambah BI pangkat P. Maka PX per Qx adalah A1 per AIX tambah B1 ditambah A2 per AIX tambah B2 pangkat 2 ditambah A3 per AIX tambah B1 pangkat 3 hingga seterusnya. Dengan konstanta atau kita mencari konstanta yaitu A1, A2 hingga AP min P, AP. Kita lanjutkan ke yang selanjutnya yaitu kasus dua linear berulang. Di sini kita langsung ke contoh soalnya, yaitu ada integral 1 per X plus 2 kuadrat dikali X min 1 dx. Oke. Jawabannya adalah 1 per X plus 2 kuadrat dikali X min 1 sama dengan kita masukkan ke rumus yang atas, yaitu A per X plus 2 ditambah B per X plus 2 kuadrat ditambah C per X min 1. Nah, sehingga ini kita seperti biasa kali silang. A dikali X plus 2 dikali X min 1 ditambah B dikali X min 1 ditambah C dikali X plus 2 kuadrat per X plus 2 kuadrat dikali X min 1. Sehingga A 1 sama, ini kan dibuat sejajar ya. Sehingga 1 sama dengan A X plus 2 X min 1 ditambah B X min 1 ditambah C X plus 2 kuadrat. Sehingga satunya itu adalah, ini kita lakukan kali pelangi, A tambah C X kuadrat ditambah A tambah B tambah 4C X ditambah 4C min 2A min B. Setelah itu kita harus samakan, disamakan gitu, biar kita bisa mengetahui nilai A, B, dan C itu seperti apa. Makanya kita melakukan eliminasi. Nah, setelah kita eliminasi, ternyata A tambah B tambah 4C sama dengan 0, dan min 2 ditambah B tambah 4C sama dengan 1. Kita eliminasi, sekian. Hasilnya min A tambah 8C sama dengan 1. Setelah itu, kita kurangin sama yang atas. A tambah C sama dengan 0, masukin yang di sini ke sini. Ditambah min A tambah 8C sama dengan 1, sama dengan C-nya 1/9. Sehingga kita bisa mendapatkan nilainya. Yang A-nya itu adalah min 1/9, yang B-nya 1/3, dan C-nya adalah 1/9. Tapi ini belum beres ya. Nah, setelah itu, setelah ada, kita masukkan aja, berarti min 1/9 integral 1 per X plus 2 dx ditambah 1/3 integral 1 per X plus 2 kuadrat dx ditambah 1/3 akar, maksudnya integral 1 per X min 1 dx. Setelah itu hasilnya adalah min 1/9 ln X plus 2 ditambah 1/3 X plus 2 ditambah 1/9 ln X min 1 tambah C. Inilah hasilnya. Kasus ketiga adalah kuadratik tak berulang. Artinya apabila Qx difaktorkan tetapi bentuk faktorisasinya adalah bentuk persamaan kuadrat. Nah, pemfaktorannya itu tidak ada yang sama sehingga disebut kuadratik tak berulang. Di sini kita memakai rumus Px per Qx sama dengan A1x tambah B1 per AIX kuadrat tambah B1x tambah C1 ditambah A2x tambah B2
per A2 X kuadrat tambah B2 X tambah C2 hingga sebagainya. Artinya kita di sini mencari konstanta A1, A2 hingga AN dan B1, B2 hingga BN. Kita langsung aja ke contoh soal, yaitu dx per x kurung x kuadrat tambah 1. Jawabannya adalah 1 per x kuadrat tambah 1 sama dengan, ini masukin rumus yang di sini, yaitu ax tambah bx tambah c per x kuadrat tambah 1 sama dengan a kurung x kuadrat tambah 1 kurung ditambah kurung bx tambah c kurung x per x kurung x kuadrat tambah 1 kurung. Sehingga bisa didefinisikan bahwa 1 sama dengan a kurung x kuadrat tambah 1 kurung ditambah kurung bx tambah c kurung x. Sehingga 1 sama dengan a tambah b kurung x kuadrat ditambah cx tambah a. Nah, kita bisa tahu bahwa A tambah B itu adalah 0, C-nya itu adalah 0, dan A-nya itu adalah sama dengan 1, dan B-nya itu adalah min 1. Setelah itu, kita tinggal masukkan bahwa integral 1 per X kurung X kuadrat tambah 1 kurung DX sama dengan integral 1 per X DX sama dengan integral X per X kuadrat tambah 1 DX. Nah, ini tuh caranya seperti ini nih. Bahwa dx itu dikali lagi sama x kuadrat tambah 1 per 2x. Nah, ini kan ada yang sama tuh, x-nya coret-coret, sehingga 1 per 2 integral dx kuadrat tambah 1 per x kuadrat tambah tambah 1, sorry. Setelah itu kita masukin deh. Akhirnya hasilnya ln x dikurangi 1 per 2 ln x kuadrat tambah 1 tambah c. Begitu. Kasus yang keempat ini adalah kuadratik berulang. Sama seperti kasus yang ketiga, pemfaktoran yang berulang. Sehingga pada penjumlahan yang kedua, kita pangkatkan 2 dan seterusnya. Di sini kita mencari A1, A2 hingga AP dan B1, B2 hingga BP-1. Langsung aja ke contoh soalnya, yaitu integral 6x kuadrat min 5x tambah 22 per x tambah 3 kali x kuadrat tambah 2 kuadrat dx. Nah, jawabannya adalah kita masukin dulu ke rumus yang di atas ini. Setelah itu 6x min 15x plus 2 per x plus 3 dikali kurung x kuadrat tambah 2 kurung kuadrat sama dengan a per x plus 3 ditambah bx tambah c per x kuadrat tambah 2 pangkat 1 ditambah dx tambah e per x kuadrat tambah 2 pangkat 2. Nah, udah gitu kita biasa dikaliin a dikali x kuadrat tambah 2 kuadrat ditambah bx tambah c dikali kurung x kuadrat tambah 2 kurung dikali x tambah 3 ditambah kurung dx tambah e kurung dikali kurung x tambah 3 per kurung x tambah 3 kurung dikali x kuadrat tambah 2 kurung kuadrat. Nah, di sini kita lurusin gitu. Jadi 6x kuadrat min 15x tambah 22 sama dengan a x kuadrat tambah 2 kuadrat ditambah bx tambah c dikali x kuadrat tambah 2 dikali x tambah 3 ditambah dx tambah e dikali x plus 3, sehingga menghasilkan a tambah b x pangkat 4 ditambah 3b tambah c x pangkat 3 ditambah 4a tambah 2b tambah 3c tambah d x pangkat 2 ditambah 6b tambah 2c tambah 3d tambah e x dikali 4a tambah 6c tambah 3e. Kita lakukan seperti eliminasi kayak yang sebelum-sebelumnya. Nah, ini kita mendapatkan nilai bahwa a
dapat 1, B dapat min 1, C dapat min 3, D dapat min 5, dan N mendapatkan 0. Sehingga kita masukin ke cara seperti yang sebelumnya, yaitu dimasukin 6x min 5x tambah 22 per x tambah 3 dikali x kuadrat tambah 2 dx sama dengan integral 1 per x tambah 3 dx dikurangi integral x min 3 per x kuadrat tambah 2 dx min 5 integral 5 per x kuadrat tambah 2 kuadrat dx. Nah, sehingga mendapatkan hasil seperti ini. Sehingga hasil akhirnya adalah ln x plus 3 dikurangi 1 per 2 ln x kuadrat tambah 2 ditambah 3 per akar 2 tan min 1 kurung x min akar 2 kurung ditambah 5 per 2 x kuadrat tambah 2 tambah c. Begitu. Di sini ada catatan, jika Px-nya itu lebih besar dari Qx, maka kita harus membagi dahulu Px dengan Qx. Pada saat pembagian itu akan ada hasil ditambah sisa per Qx. Nah, hal sisanya itulah nilainya akan jauh lebih kecil daripada Qx.